kebijakan dari pemerintah yang mungkin bisa menguatkan ketahanan pangan kita ke depan, sehingga mungkin jika terjadi lagi kita tidak perlu untuk langsung mengimpor ke negara lain? Mbak, dari sisi panen produksi kita memang kan kita sebetulnya tidak bisa mengejar kebutuhan pangan kita per bulan yang sekitar 2,5 juta ton, begitu ya. Jadi kalau catatan saya, di bulan kebutuhan pangan per bulan itu di angka sekitar angka itu. Nah, pertanyaannya adalah kita ini kan sepanjang tahun tahun sebelumnya memang impor kita tidak terlalu besar ya, tahun 2022 dan 2023 kita memang agak lebih tinggi. Pertama karena jumlah penduduk kita juga makin besar, makin banyak begitu, pasti kebutuhan pangan akan makin tinggi juga. Kemudian ketergantungan kita pada komoditas pangan beras juga tinggi. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada yang bisa dilakukan pemerintah? Tentunya ada, bisa intensifikasi. Kalau kita bicara intensifikasi, artinya kita menggunakan varietas unggul, menggunakan teknologi sehingga produksi per hektarnya naik, atau ekstensifikasi perluasan areal. Tetapi kita juga mengalami perluasan areal ini kan, jangankan perluasan areal ya Mbak ya, banyak lahan-lahan pertanian kita yang kemudian diubah menjadi perumahan dan lain sebagainya. Sehingga kemudian irigasi kita juga terpotong oleh perumahan dan lain sebagainya. Sehingga ini sebetulnya juga mempengaruhi upaya pemerintah menaikkan produksi pangan domestik. Nah, yang perlu nanti mungkin, dan ini jangka panjang, pasti kita harus pikirkan kembali bagaimana program ekstensifikasi, intensifikasi pembangunan irigasi ini menjadi support untuk beras utamanya ya Mbak ya. Karena kita juga punya catatan ini impor jagung kita ini juga tinggi. Data BPS tadi menyampaikan impor jagung kita kan luar biasa naiknya karena kebutuhan atas pakan ternak. Bulan lalu kita mengalami Juni Juli ya, kita mengalami kenaikan harga telur dan ayam potong yang relatif tinggi karena pakan, sehingga kita kemudian menutup dengan kebijakan impor jagung sehingga supaya harga pakannya bisa kita kendalikan. Jadi upaya-upaya ini dalam jangka pendek bisa menjaga harga input di level maksudnya harga input misalnya pakan itu relatif murah atau harga beras pada level yang stabil. Jangka panjang tadi ekstensifikasi teknologi irigasi perlu kita tata ulang untuk memastikan bahwa produksi beras kita cukup gitu. Tetapi Mbak, juga yang tidak kalah penting mungkin diversifikasi pangan. Kita ini sudah sangat tergantung pada dua komoditas utama, beras dan terigu. Terigu itu dalam mie ya. Sementara kita tahu terigu kita bukan produsen gandum. Jadi kita sangat tergantung impor. Beras kita masih beruntung, kita termasuk produsen besar gandum, produsen besar beras, tetapi penduduk kita besar sehingga demand-nya tinggi. Nah, ini yang mungkin perlu kita lihat nanti bagaimana pemerintah mengantisipasi. Tetapi dalam jangka pendek tadi, impor pangan kelihatannya memang menjadi pilihan pemerintah. Mengapa? Karena harus mempertimbangkan daya beli kelompok bawah yang 60-63% income-nya habis untuk pangan, Mbak. Mungkin tidak terasa di Mbak Anneke, mungkin tidak terasa di kita, tetapi sangat terasa di masyarakat bawah. Dan ini luar biasa. Gitu, Mbak. Baik, Bu Ani tadi juga Ibu sampaikan China ini belum pulih perekonomiannya. Lalu sebagai negara yang menjadi partner dagang terbesar kita, apakah kita harus lebih waspada soal ini? Dan juga selain komoditas, sektor apa yang bisa digenjot pemerintah dan mungkin bisa lebih cepat memberikan dampak kenaikan? Baik, jadi ekspor kita ke Cina itu memang porsinya kan hampir 25% ya, Mbak. Kira-kira 24,82% ekspor kita, total ekspor kita itu kan ke China. Sementara impor kita ada di angka 28,5%. Nah, pertanyaannya adalah bisakah kita mulai membalance impor kita dari China untuk kita lihat kembali. Apakah bisa dilakukan substitusinya? Karena impor kita dari China itu kan sebetulnya sebagian mungkin bisa dikerjakan di domestik. Misalnya ada alat-alat perlengkapan rumah tangga, gitu ya Mbak. Ada keramik, ada tekstil dan produk tekstil. Kita kan ekspor loh produk tekstil dan alas kaki ke Amerika begitu. Sehingga kan ketika pasar Amerika terganggu, bisakah ini dipindah ke domestik dengan harga yang relatif kompetitif. Jadi
import ini yang dari kita ke Cina ini perlu didetailkan, dilihat dengan seksama kira-kira komponen-komponen mana yang bisa produksinya dilakukan di domestik. Kaitannya dengan ekspor, memang ekspor kita ke Cina itu kan tadi masih ya barang tambang mineral dan tadi CPO, kemudian batu bara, besi baja, nikel masih didominasi itu. Apakah dimungkinkan kemudian kan pemerintah sudah mengatakan juga mau lakukan hilirisasi dan lain sebagainya. Tetapi hilirisasi yang industri untuk mentap hilirisasinya ada di domestik sehingga value added-nya ada di domestik. Nah, Cina Mbak, kalau lihat datanya sebetulnya memang masih ada kontraksi di ekspor dan importnya ya bulan Agustus ini, tetapi kontraksi ekspor dan impornya Cina kelihatannya menjadi lebih rendah dibandingkan Juni yang lalu. Misalnya ya, jadi ekspornya dan impornya Cina ini relatif kontraksinya menjadi relatif importnya terutama ya, misalnya importnya Cina kan tadinya sekitar 12,4% year on year kontraksinya, sekarang di angka 6,8 year on year. Jadi relatif sebetulnya mengalami perbaikan dan mereka juga mulai melakukan stimulus. Tapi saya sih berpikir yuk kita punya domestic market yang besar kok di dalam negeri. Jadi kita bisa lakukan bagaimana ekspor kita yang kemudian tadi tidak masuk itu untuk di domestic market. Hanya kemudian tadi impor kita, saya concern di import ya Mbak, lebih concern di import karena impor kita ke Cina itu kan 28%. Kalau di detail masing-masing mungkin banyak hal yang bisa dilakukan di domestik, produk produksinya di domestik sehingga kita bisa adjust importnya. Jadi kalau ada gangguan di ekspor karena global economy, ada gangguan di ekspor karena harga globalnya terkoreksi, sepandang kita bisa kemudian mengadjust importnya karena importnya kan di dalam kuasa kita Mbak, internal kita bisa kendalikan. Kalau ekspor itu banyak eksternal faktornya, harga, global ekonomi, kemudian supply dunia dan lain sebagainya. Tetapi kalau import itu domestic market, kita masih bisa kendalikan di dalam internal faktornya ada di kita. Kalau kita bisa melakukan ini, mensubstitusi impornya dengan domestic production, tentunya kekhawatiran kita terhadap ekonomi dunia yang akan menghit ekspor bisa kita kurangi dengan mengadjust importnya. Ini dalam bayangan saya karena saya mencoba melihat data detail dari komponen-komponen impor kita ke Cina terutama dan juga komponen-komponen impor kita dari yang lain-lain. Walaupun kita masih impor komputer, laptop, kemudian handphone dan lain sebagainya ya, tapi itu kan bisa juga kita lakukan perbaikan di dalam pola konsumsi kita.